Mana penila tuh? Nah, teh biasa aja. Rumputnya cari wah. Ada. Tandain dia. Enggak tahu apaan. Di sini. Bangun gua. Nggak apa-apa aku. Mending dong mobil bukan di mana. Belum tidur. Nggak apa-apa. Aman. Nggak apa-apa aku bisa. Aku kuat. Kalau aku pasti bisa. Aku kuat. Aman. Kan dulu. Hotel di mana? Res, kita hotel di mana, Res? Di bawah sini, Kak. Dekat kok. Apa nama hotelnya? Kitos Hotel. Hah? Kitos. Hotel ini. Ke bawah doang. Mending drop dulu mobil. Itu mobil. Oh ini. Di mana? Sorry ya, itu gue ini. Nanti. Nama asli kan gue tahu. Bahaya nama asli keluar di bom kuoten. Nanti sama hotel ditandai namanya. Nama asli ditandai nama hotel. Tahu kan hotel? Hotel tahu nggak? Orang Kristen. Foto lah kalau mau foto. Oh, Kamu punya 2 buku? satu Ibu. Oh, satu. Aduh, datangin ciwi-ciwi. Halo. Kat di foto lah Kat. Tat, Ustaz Kores, di foto lah. Foto lah bareng. Bareng, ayo. Sambil lihat bukunya, sambil lihat bukunya. Sambil tanda tangan, sambil lihat buku. Sok, siapa yang mau difotoin? Yang ini. Sok. Nah, gitu. Itu. Jangan, udah. Nah, ini kan di dalam kita lagi penuh ya. Aduh. Tapi ini mungkin nanti dicek sama perawat dulu di sini ya. Ya boleh lah. Soalnya masih ada antrian satu silakan yang lagi kursi roda. Oh gitu, oke. Siap. Iya. Kenapa ya kaki gue ya? Oh. Oh, abangnya kenapa tangannya? Ya, biasa anak muda. Habis itu apa? bekas infus atau? Udah kutil aku. Oh, iya nggak apa-apa bener. Tapi Kepalanya mau atas aja. nggak usah, udah sip aman ini. Oh, kaki yang repot kaki. Aduh. Alhamdulillah. Aduh, gimana ya yang tenang? Gini aja lah. Oh gini enak alhamdulillah. Emang harus tiduran ternyata. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah. Akhirnya tiba juga hari dimana kita akan eksekusi program penyerahan buku ke pesantren Darut Tauhid. Dan kita sekarang sudah berada di Bandung bersama Kirios Moto. Sang Kirios Moto yang membuat bukunya Ikhwan. Alhamdulillah. Jadi pertama mantap Sahi, sukses. Amin, amin. Amin. Yuk sekarang kita ngisi dulu perut. Ini posisi jam 5:30 ya Ikhwan ya. Kita baru banget beres. Aduh, ketutup. Kita baru banget beres sholat subuh. Susah buat nyari namanya. Nah, sekarang kita mau ngomong-ngomong dulu. Order. Victory which is set to take them straight through to the knockout phase, avoiding those two extra matches next month. But it is a night which brings to an end FC Copenhagen's European adventure for this season. They will finish outside the playoff places. Ini nasinya ada nasi putih, telur kornet, ada nasi goreng, ada roti bakar, Roti. Yang ini nih, yang blueberry deh. Yang kecil. Nggak tahu. kalau kecil dia satu begini, kalau besar dia dipotong-potong gitu. Ya udah yang itu aja yang besar. The final score: Barcelona 4, Copenhagen 1. Kopi kapal apinya satu. Teh hangat ya. Awan. Jus alpukat susu putih 1, air putih 1. Barcelona safely through with a top 8 finish, and FC Copenhagen eliminated from the Champions League. Ada? Mantap. Non ya. Nasi gila. Iya, sembilanan naon deui nya. Ada gitu tahu roti sama pisang Pisang naon? bakar. Pisang bakar. Iya, pisang bakar 1. Keju coklat apa keju susu? Keju susu. Sip. Mau di sini atau mau di atas? Di atas di mana? Emang ada? Ada di atas ini. Kita paling langsung bayar dulu. Oh, langsung bayar? Oh iya, sok. Langsung bayar. 70. Oke. Ini tunggu ya, Sarik. Siap. Mari kita ke atas. Aduh. Mantap. Ini andalan gue zaman dulu. Mau mana? Sini. Bebas. Sini banyak. Bebas sana aja. Hurin. Sini aja. Oh, sini. Supaya udah. Tunggu. Aduh. Ini bagus. Sunda mah nggak ada yang gagal ininya, tempat nongkrongnya. Sunda lagi Bandung. Kenapa? Nggak ada yang gagal tempat nongkrongnya. Kita sedang di Setiabudi, Ikhwan. Anjay, traffic view.
Kita emang nggak bisa di iniin lagi ya? Enggak, alhamdulillah nggak bisa dipanjangin lagi. Apanya? Enggak, maksudnya nggak bisa di wide kalau kamera ini, kamera depan nggak bisa di wide. Kemarin ngobrol sama anak-anak lama. Hah? Ini udah Anak lama siapa? Enggak, maksudnya anak-anak teman tongkrongan lama. Ah, Udah 14 tahun anjir. 14 tahun loh. Anaknya udah ada yang 2, 3, gede-gede. Ada yang SD. Cepat banget. Aku kira kita akan begini selamanya. Sudah pagi kawan-kawan. Bandung. Kita sekarang berada di Jalan Darut Tauhid. Dan sebentar lagi, berapa menit tuh? 2 menit. 2 menit lagi kita sampai ke tujuan lokasi bedah, penyerahan, dan sosialisasi buku menjawab tuntas fitnah kafir terhadap Islam, gitu ikhwan. Ini baru banget hujan loh. Dinginnya Bandung banget. Ini adalah dinginnya Bandung yang ku kenal. Wih, lihat Akimoto, seger banget mukanya. Seger banget emang. Apa itu tidur? Mitos. Apakah itu bisa dimakan? Apakah itu sejenis kue basah? Mantap betul. Ini saat-saat seperti ini nih ya. Bukan martabak, bukan nasgor, bukan iPhone, bukan AC, bukan apalah yang indah-indah. Saat-saat kayak gini tuh ikhwan ya, yang dinantikan adalah kasur. Ini adalah kasur. Jadi kalau yang belum tahu, ini acara penyerahan wakaf buku ini jam 7 pagi ya ikhwan. Setengah 8 salah, setengah 8 afwan. Nah ini nih kita udah masuk ke tempatnya nih, Darut Tauhid. Pinggir. Itu dia. Tada. Kita pakai di mana ya? STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Oh, I see. Mohon maaf. Di sini ada parkir di sini. Penuh. Masa udah penuh lagi? Ya udah, ini bisa deh. Nggak bisa. Tanya sih bang. Pak, bisa parkir? Oh ini 01. Siap, nuhun Pak. Di mana? Ini kosong nih, katanya nih. Oh, bisa. Bisa. Di sini maksudnya. Nah, sini. Madep sana mobilnya. Oh, madep sana ya? Oke. Terus, ya, mundur. Mantap, Darut Tauhid ya, ada sekolahnya. Rapih pun. Jauh lurus. Terus jauh, lurus aja. STAI. Terus dikit lagi ya. Ya, cukup. Sip dah ikhwannya, kita siap-siap dulu. Sampai jumpa di acara. Berarti ini ya, ininya.
Iya betul. tempat kajian nasib mantap. Coba full badan. Ini ada ininya nggak? Ada buat HP-nya nggak? Ada. Apa tuh? Mau kemana? Mau ke mana? Pak, ini apa? Sepatu mana apa? Tetap setengah. Jadi berangkat ke Jepang Indonesia. Siap semuanya. Depan kanan. Tahan suruh siapa balik lagi tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini usia AA genap 64 tahun. Masehi kalau Hijriah 66. Sudah tua. Barusan bersepeda dengan adik berdua. AA genap 64 tahun. Masehi kalau Hijriah 66. Sudah tua. Barusan bersepeda dengan adik berdua. Lihat kompleks KPAD yang belakang itu, dulu aku nggak bisa. Alhamdulillah, Allah melakukan dunia ini juga. Kalau anda ingin beli Ferrari gitu ya, ke Ferrari, itu bisa kebeli tiap bulan. Ya, cerita. Beneran, ini Allah membuka dunia. Jadi kalau ada orang, wah ingin kaya, qadarullah. Di qadarullah saya bisa mengerti bagaimana uang itu dimudahkan. Serius deh, ini kalau beli rumah tiap bulan kebeli, tiap bulan, jadi sebulan setahun berapa? 12 rumah kebeli. Allah ngasih rezekinya mudah dan banyak. Tapi seperti yang ada tahu ya, saya tinggal di masjid, mobil yang beritahu punya masjid juga tahun 2008. Ada yang nanya kenapa nggak beli mobil yang baru? Terus mau apa? Kalau nggak perlu uang. Artinya apa? Banyak orang yang ingin dunia. Saya udah nyobain punya dunia. Banyak yang ingin terkenal, saya udah nyobain dengan izin Allah terkenal, dihormat orang, udah nyobain. Itu dunia nggak ada apa-apanya deh. Yang ada apa-apanya cuma satu, hati bahagia. Jadi ada yang nanya, kalau disimpulkan menurut AA umur 64 tahun ini, apa sih kuncinya hidup? Cuma satu kuncinya hidup. Kita diciptakan itu untuk apa? Cuma satu. Kalau satu ini kepegang, yang lain itu kuncinya adalah zikrullah. Ini cuma satu. Jadi ada ini nasibnya tergantung ditentukan satu aja deh. Zikrullah, ingat Allah. Seberapa banyak ingat Allah, Allah ngurus diri kita. Yang melupakan Allah ya Allah juga ngurus, tapi nggak akan diberi bahagia. Simpel hidup ini. Kalau satu patah kata, zikrullah. Kalau dua patah kata, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu dua-duanya zikrullah. Gitu. Ada yang mungkin nggak tahu dulu waktu zaman populer, George W. Bush presiden Amerika mau pengen ketemu sama Omen ya. Kemana-mana helikopter selalu sedia. Dicatat pesawat, dunia dimudahkan itu, betul kan? Maaf saya lupa saya tidak sesuai SOP kalau harus naik sepeda.
Zikir yang penting lainnya apa? Baca Quran. Lain-lain ngikut, demi Allah ngikut. Pakai banyak dunia karena semua yang beri. Yang pertanyaan, apa cukup itu aja. Ini panggil tidak diundang. Tapi mau ngomong apapun, percaya kunci hidup di zikir. Zikir itu bukan cuma yang minta maaf, ya. Subhanallah itu zikir. Belajar itu zikir. Kita sholat, sedekah itu zikir. Apapun yang Allah sukai, kita lakukan dengan niat karena Allah dan caranya di jalan Allah itu zikir. Dunia ikut. Kalau saya bokeh gitu ya, ngomong gini ya pasti apa juga nggak punya duit. Akan menyampaikan materi-materinya. Jadi hari ini ada Kang Chandra sebelah saya, karena ini di aula boleh tepuk tangan. Kang Chandra beliau SSC Angkatan 6, jadi tidak asing dengan Darul Tauhid, insyaallah ya. Akan nanti menyampaikan materinya. Beliau adalah Divisi Kajian Agama Apologet Islam Jawa Barat. Apa itu apologet? Nanti kita dengar ya. Kemudian ada Ustaz, namanya Ustaz ya, kaum muslim. Maka teman-teman harus punya pemahaman ini ya, termasuk KKN, cung KKN. Garis berapa ini? 910 kurang. Harusnya yang siap juga masuk, cung yang siap, kelas siap. Nah, sedikit ya, tidak apa-apa. Bersyukur yang hadir. Karena di Jepang juga akan menghadapi subhat-subhat ini. Kita akan menghadapi tantangan-tantangan dakwah dan harus siap memberikan jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang itu bisa jadi mereka mempelajari dan melihat segala kekurangan kita menjadi amal jariah beliau. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam, jika mati anak Adam itu semua, ini kata amal, terputus semua amalnya. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi beliau ya. Antum baca semua, baca bukunya dengan baik, lalu jadikan itu sebagai bekal. Ketika kita berinteraksi, ada interaksi-interaksi yang tidak diharapkan. Baik, saya ada slide yang bisa yang ketiga. Ya. Cuaca tidak selalu indah. Cuaca banyak yang keluar menghadapi cuaca yang gelap. Ada seorang ibu ummahat nangis. Bu, kenapa nangis? Anakku Pak. Loh, kenapa punya anak nangis? Orang senang punya anak. Ternyata dulu beliau pacaran dengan non muslim. Ummah, akhwat. Ini aku semi formal ya, semi formal karena tidak terbiasa yang akademisi banget, karena memang di lapangannya itu langsung tempur dengan para pemuja-pemuja Islam gitu. Ini kita akan mundur sedikit dari apa yang dilakukan oleh Kang Chan dan yang akan dilanjut oleh Akhina Widiaswanto. Jadi perkenalkan dulu, nama mujahid aku Kores Kris gitu. Siapa Kores? Kores adalah salah satu orang non-Israel di Perjanjian Lama yang Tuhan gunakan untuk mengontrol Israel. Kenapa nama Kores gua pakai? Karena Kores ini untuk mengcounter bahwasanya Kristus itu cuma Yesus. Kristus itu artinya yang diurapi kalau dalam bahasa Indonesia, di doktrin yang sering kita berdialog di dunia online, mereka sering mengagung-agungkan Yesus ini gitu. Ketika ketemu bahwa Kores itu Kristus juga, ini membuat mereka terdiam sejenak. Nah, itulah kenapa nama Kores ini dipakai. Lalu Kores ini ngapain kerjanya? Bukan kerjanya dulu, jabatan
gelarnya atau title-nya itu apa gitu. Banyak yang berkata apologet, seperti itu nama-nama yang baru dilahirkan dan kita terapkan sekarang. Dulu-dulunya mujahidin Ghazwul Fikr gitu, atau tentara perang pemikiran, atau mubalik yang inti kerjaannya adalah membantahi syubhat dan fitnah yang dilontarkan para pemujat-pemujat Islam di luar sana. Kenapa kerjaannya begitu? Kenapa ada yang seperti Quraisy ini? Karena ikhwan, perhatikan, Islam di media sosial sedang tidak baik-baik saja. Itu yang perlu kalian pahami. Banyak sekali di luar sana, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, konten-konten yang menghujat keimanan kita. Angkat tangan dari kalian ini yang pernah melihat konten kafir mengatakan nabi kita ini nabi yang doyan kawin. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Banyak ya? Banyak ya? Angkat tangan untuk kalian yang pernah mendengar bahwa Islam ini agama yang menyembah batu atau Ka'bah. Angkat tangan. Angkat tangan. Banyak ya? Nah, itulah kenapa kami ada di sini, untuk menghajar balik para pemujat-pemujat Islam tersebut. Begitu. Sehingga ya dunia ini pun tercipta, dan alhamdulillah persaudaraan muslim di sini itu banyak, dan kita melepas semua atribut mazhab yang ada gitu. Jadi mau kalian dari mazhab apapun, ketika musuhnya nyata maka itu semua dikesampingkan. Nah, kalau kalian melihat tidak cuma konten-konten, ketika misalnya alim ulama kita, waduh, ini narsis. Nah, ketika alim ulama kita sedang berdakwah di media sosial, lalu diposting oleh santri-santri yang menjadi konten, perhatikan komen-komennya. Ada lusinan belasan statement-statement yang menghujat Islam. Jadi memang di media sosial ini muka aslinya para pemujat Islam itu kelihatan, ikhwan. Maka dari itu kami bertiga di sini sesuai dengan keilmuan kami, kemampuan kami, mencoba dengan gagah perkasa membantahi syubhat dan fitnah mereka. Jika mereka buat konten, maka kami bikin konten. Jika mereka buat live streaming, maka kami bikin live streaming. Jika mereka komen, maka kami pun komen. Semua arena penghujat lakukan di media sosial kami tadenin, kami ladenin, bahasa Indonesianya. Kami sambut gitu, apapun itu. Karena wallahi ikhwan, selama kami berkiprah di sini, kita selama dialog tidak pernah kalah. Nah, dengan buku inilah nanti kami akan estafetkan semua amunisi yang kami punya kepada kalian anak-anak muda. Karena seperti yang ini aku kutip salah satu perkataan Ustadz yang aku hormati juga, Ustadz Abdul Somad. Jadikanlah HP kalian sebagai pedang kalian. Jadi itu pembukaannya untuk alasan kenapa kita ada gitu. Karena memang penghujat itu tercipta, makanya kita ada. Nah, ini adalah kewajiban kita semua untuk membela apa yang kita imani. Karena dalam iman Islam di surah Al-Hajj 39 itu dalam terjemahannya Allah berfirman telah diizinkan bagi kita memerangi orang-orang yang memerangi kita. Jadi kalau Islam itu diperangi, ikhwan, ketika ada yang menampar pipi kiri kita nggak ngasih pipi kanan gitu, karena itu lucu jadinya. Kita akan membalas untuk memberitahu bahwa itu salah kepada orang yang melakukan hal tersebut gitu. Nah, apa yang kami lakukan di sini? Pertama kali itu mereka bergerak secara sendiri-sendiri. Jadi bantai syubhat dan fitnah itu di WhatsApp, kemudian di Zoom atau di YouTube, itu semua sendiri-sendiri, sehingga akhirnya satu sama lain saling bertemu dan kemudian membentuk jamaah yang akhirnya lahirlah yayasan yang akan kami perkenalkan sekarang, yaitu Yayasan Apologet Islam Indonesia. Apologet di mana semua mujahidin Ghazwul Fikr bergabung di sana dengan satu konsentrasi yang sama, yaitu membentengi umat dari pendangkalan akidah dan juga membantai syubhat dan fitnah dari para pemuja Islam. Nah, semoga kalian semua di sini menjadi penerus kami, karena aku pribadi udah tua, ikhwan, udah asam lambung gitu. Jadi harus ada yang muda, yang kuat untuk diskusi dengan para pemujat-pemujat ini. Karena wallahi perhatikan, mereka dari zaman dulu sudah ada dan tidak pernah bosan. Jadi kalau kalian musuh, kalian bosan, maka kita kalah.
langkah gitu. Dan kita sudah kalah satu langkah. Kenapa? Karena mereka terlebih dahulu menjajaki media sosial. Kita baru sekarang, sehingga kita sudah bisa mengimbangi dan mendominasi. Begitu. Nah, untuk media sosial yang sering kami berkutat biasanya di mana? Ada 3, ada 4 sebenarnya. Cuma yang 2 ini sudah mulai vakum karena sudah ditinggalkan dengan zaman. Jadi sekarang kita mendominasi dalam membantai syubhat dan fitnah itu di media sosial TikTok dan juga media sosial YouTube. Nah, kalau kalian melihat hujatan-hujatan Islam di situ, maka kalian pun akan melihat counter-counternya di situ juga. Gitu. Jadi pelajari teknis media sosial gitu. Karena ilmu media sosial dengan ilmu agama itu cabangnya berbeda, sehingga mau nggak mau ketika kalian ingin mewakafkan waktu kalian jihad di sini, maksudnya jihad dalam perang pemikiran, maka sodakohkan waktu kalian untuk mempelajari media sosial. Sodakohkan waktu kalian untuk memiliki perangkat-perangkat jika kalian mau ke dunia ini gitu. Karena serius, mereka nggak pernah bosan dan mereka ada yang mendanai sehingga lestari terus. Nah, sekarang mari kita lihat ya studi kasusnya. Kita lihat Akhi, start bisa ke slide 3. Nah, ini profil berbicara di apa? Nah, ini konten-kontennya lawan pendeta, lawan gembala, seperti itu. Ini diundang ke Zoom-nya orang-orang Kristen, lalu didialogkan dengan pendetanya. Next, ini lagi order makanan, nggak penting. Nah, ini next. Nah, ini keluarga kami, Jadi kalian di sini melihat bertiga di yayasan sudah banyak itu, alhamdulillah, yang berjuang di dunia ini. Jadi kalau kalian masuk, kalian nggak merasa sendirian, gitu. Next. Ini itu perangkat tadi, itu pengganti pedang, HP 2, Samsung 2-duanya karena bagus kuat. Lanjut. Sombong. Nah, harus ngerti perangkat itu, harus ngerti Sombong perangkat amat. ketika kalian udah mempelajari teknis tempur itu. Ya, ini media-media sosial di mana para penghujat bersarang. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Nah, ini markas kami YouTube, ada Twitter juga ada. Sekarang jadi X, ada TikTok. Nah, jadi YouTube dan TikTok sudah kami dominasi. Insya Allah kami akan merambah ke 3 yang lain ini. Karena ini 5 media sosial pengguna terbanyak di Indonesia. Begitu. Next. Nah, ini gambaran tentang media sosial. Ini ada 2 sih sebenarnya fungsinya. Di next aja yang cepat, Afif. Jadi, nah ini yang sisi ini positifnya media sosial, yaitu edukasi. Edukasi singkat, cepat, sehingga kalian pun mendapatkan informasi baru yang berilmu itu cepat juga. Dihiasnya dengan TikTok seperti itu. Jadi konten-konten 1 menit lah. Nah, ini apa ya? Ini hiburan, entertainment gitu. Dan jangan dibilang yang aneh-aneh karena ini seniman. Ini orang mundur sedikit. Kita akan mundur sedikit dari apa yang diterangkan oleh Kang Chan dan yang akan dilanjutkan oleh Akhina Kiryosmoto. Jadi perkenalkan dulu, nama mujahid aku Kores Kris gitu. Siapa Kores? Kores adalah salah satu orang non-Israel di Perjanjian Lama yang Tuhan gunakan untuk mengontrol Israel. Kenapa nama Kores gue pakai? Karena Kores ini untuk mengcounter bahwasanya Kristus itu cuma Yesus. Kristus itu artinya yang diurapi kalau dalam bahasa Indonesia, dan di doktrin yang sering kita berdialog di dunia online, mereka sering mengagungkan Yesus ini gitu. Ketika ketemu bahwa Kores itu Kristus juga, ini membuat mereka terdiam sejenak. Nah, itulah kenapa nama Kores ini dipakai. Lalu Kores ini ngapain kerjanya? Bukan kerjanya dulu, jabatannya atau title-nya itu apa gitu. Banyak yang berkata apologet, seperti itu nama-nama yang baru dilahirkan dan kita terapkan sekarang. Dulu-dulunya mujahidin Ghazwul Fikr gitu, atau tentara perang pemikiran, atau mubalik. Yang inti kerjaannya adalah membantahi syubhat dan fitnah yang dilontarkan para penghujat-penghujat Islam di luar sana. Kenapa kerjaannya begitu? Kenapa ada yang seperti Kores ini? Karena ikhwan, perhatikan, Islam di media sosial sedang tidak baik-baik saja. Itu yang perlu kalian pahami.
banyak sekali di luar sana, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, konten-konten yang menghujat keimanan kita. Angkat tangan dari kalian ini yang pernah melihat konten kafir mengatakan nabi kita ini nabi yang doyan kawin. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Banyak ya? Banyak ya? Angkat tangan untuk kalian yang pernah mendengar bahwa Islam ini agama yang menyembah batu atau Ka'bah. Angkat tangan. Angkat tangan. Banyak ya? Nah, itulah kenapa kami ada di sini untuk menghajar balik para pemujat-pemujat Islam tersebut, begitu. Sehingga ya dunia itu tercipta dan alhamdulillah persaudaraan muslim di sini itu banyak dan kita melepas semua atribut mazhab yang ada gitu. Jadi mau kalian dari mazhab apapun, ketika musuhnya nyata maka itu semua dikesampingkan. Nah, kalau kalian melihat tidak cuma konten-konten, ketika misalnya alim ulama kita, alim ulama, waduh, ini narsis, kesini dulu sih dulu, yang dulu sih. Nah, ketika alim ulama kita sedang berdakwah di media sosial, lalu diposting oleh santri-santri yang menjadi konten, perhatikan komen-komennya. Ada musiman belasan statement-statement yang menghujat Islam. Jadi memang di media sosial ini muka aslinya para pemujat Islam itu kelihatan, ikhwan. Maka dari itu kami bertiga di sini sesuai dengan keilmuan kami, kemampuan kami, mencoba dengan gagah perkasa membatasi syubhat dan fitnah mereka. Jika mereka buat konten, maka kami bikin konten. Jika mereka buat live streaming, maka kami bikin live streaming. Jika mereka komen, maka kami pun komen. Semua arena penghujat lakukan di media sosial kami tademin, kami ladenin, kami sambut gitu apapun itu. Karena Allah ikhwan, selama kami berkiprah di sini kita selalu volume enggak? Oh sih, iya. Play, spasi. Nah itu ada volumenya di videonya. Kursornya bisa ke sini. Sambil dulu ya, untuk yang gak baca di belakang aku bacain. Jadi ini murtadin. Dia berkata, aku orang Aceh Muslim di umur 21. Aku orang Aceh Muslim tapi takut mati, takut sisa kubur. Baru bisa ditranslate oleh seseorang di tahun setelah 350 tahun baru bisa ditranslate, dan bahasanya itu consist of bahasa Greek, Latin, Runic, and Arabic. My question is, can you translate the letter? And sebenarnya sudah ditranslate, tapi I think I want it more directly. And di letternya itu ada 4 poin yang dibulatkan. Pertama ada critique of the Trinity. It refers to God, Jesus, and the Holy Spirit as dead weights. And then second point is the system. It states that this system works for no one, and that God thinks He can free mortals. Third point, my mythological logical reference. It the river Styx, the river in Greek mythology that separates the living from the underworld, stating perhaps now Styx is certain. And lastly, human invention. One of the translation is that suggests that humans are responsible for the creation of God. I'm actually more interested about the last point, about humans are responsible for the creation of God. Okay, thank you, Ustaz. Terima kasih, luar biasa. Sekali lagi, Hafsu itu tepuk tangan bahasa Jepang. Bahasa Jepang, Hafsu tepuk tangan. One more, satu lagi. Rebutan. Ikhwan dulu, nanti termin kedua, Ahwat yang 2, Ikhwan 1. Karena Ikhwan 2, Ahwat 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farizal Akbar dari KPI 1.
izin bertanya, terutama untuk Pak Ustaz ya. Ustaz Forest. Ustaz Forest. Kita itu kan saya pengguna TikTok dari SMP kayaknya ya. Jadi sering kalau kita algoritma kita itu biasanya tentang dakwah itu biasanya nanti tuh nyempil 1 atau 2 video tentang yang mengajak kita itu berpikir. Kalau contoh ya, kemarin tuh saya sempat nemu video tentang pokoknya tuh videonya menjelekan tentang kalau misalkan nabi yang membelah laut itu Musa. maaf deg-degan. Nah, jadi Grogi Nabi Musa lupa. Padahal sebelahnya ada Kang Musa. Jadi di video itu dia menjelekkan tentang Nabi Musa yang membelah laut itu. Jadi di situ dia bilang itu tuh hanya dongeng, dan kenapa orang-orang zaman sekarang tuh lebih percaya dongeng dan nggak berpikir. Tapi kan terbukti di awalnya di situ ayatnya bercampur garam yang tinggi. Emang banyak yang membela Islam. Tapi menurut saya, apakah kita harus membuat video yang bisa mengedukasi? Dan itu kan videonya terlalu bahaya ya kalau dilihat anak-anak yang belum terlalu paham tentang agama gitu ya Pak ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menjawab tentang si video itu, tentang video-video yang bisa membuat orang itu berpikir yang enggak gitu. Baik. Terima kasih Allah Fahri dari KPI semester 1. Baik, sudah 3, kita dengar dulu jawaban-jawaban dari para narasumber kita. Silakan, siapa dulu? Ustaz Chandra dulu atau Ustaz Kores? Silakan. Ustaz Curious dulu. Yang pertama tadi perbedaan pandangan tentang bumi itu datar ya. Ini masalah flat earth gitu ya. Itu kan bagaimana cara kita menyikapi. Tentu saja pada point of view pada saat Quran itu berkata dan kami hamparkan. Maksudnya itu bukan gini. Kita harus kembali ke gimana tuh kalam para ulama itu menjelaskan. Karena kita semua juga paham bahwa para ulama itu pewaris dari kita juga semua tahu. Jadi segala sesuatu yang menyelisihi, maksudnya gini, ulama juga dalam menjelaskan, dia juga pasti ada jalur namanya istiqra, sesuatu yang dia baca. Nah, dari jalur istiqra juga itu kan, dia juga akan paham bahwa ini akan sangatnya menyambung. Jadi dalam menyikapi perbedaan teman-teman, itu kan pokok-pokok yang furu ya, bukan yang mengikat atau suatu usul. Jadi perkara furu itu sebenarnya kedua-duanya pun harus bisa sama-sama dewasa menyikapi hal ini gitu kan. Karena Rasulullah SAW itu bilang kan, perbedaan di antara umatku adalah rahmah, kan itu. Nah, tapi ini karena mengenai perkara furu, mau flat earth ataupun bumi bulat, mau punya round shape yang segala macam, masing-masing punya teorinya, masing-masing menguatkan dengan dalil-dalilnya, membawa atau mengedepankan bisa bilang Chris ya, Masya Allah, ini menarik sekali. Tidak ada yang ngantuk kelihatannya Ustaz, karena menarik ya dunia kita sekarang, dunia teknologi, dunia medsos, setiap hari pegang HP dan ternyata bisa jadi jalan dakwah. Luar biasa, nanti kita bisa banyak belajar dengan beliau bagaimana mengkater pemikiran-pemikiran yang bisa menyesatkan, bahkan bisa menjauhkan dan merontokkan akidah kita. Insya Allah nanti kita bisa lebih panjang lebar lagi, juga nanti kita bisa ada waktu dialog dengan beliau ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke Ustaz Curious Moto. Beliau adalah penulis buku ya. Ini bukunya Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam. Baru jilid 1, pasti ada jilid berikutnya Ustaz ya. Insya Allah nanti akan keluar jilid berikutnya. Tapi kita akan dengar dulu, tentu saja akan lebih berbobot dan akan lebih
kita bisa mendalami kalau kita mendengar langsung dari penulisnya sebelum nanti semuanya akan mendapatkan buku ini ya. Kepada Ustadz Kyrios Poto dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Allahu Akbar. Lagi pakai gerakan. Tanya lagi. Lagi. Ya, sekali lagi. Apa kabar semua adik-adik? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul semua di sini dan terima kasih buat adik-adik juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini juga. Dan yang saya hormati asatidz semua, terima kasih Ustaz. Masya Allah, kami diberikan kesempatan untuk bisa berbicara di sini, berbagi sedikit apa yang kami ketahui kepada para generasi penerus mujahid-mujahid ini dan mujahidah insya Allah. Jadi saya adalah penulis, salah satu penulis dari buku yang nanti akan teman-teman atau adik-adik dapatkan. Satunya lagi namanya Ustadz Abdul Wafi. Beliau lulusan dari pesantren Sidogiri. Dan nama saya Kyrios Moto, adik-adik. Nah, Kyrios Moto itu diambil dari dua frase kata dari Yunani dan Ibrani yang dilatinkan. Karena Kyrios itu dalam Yunani itu sering diartikan Tuhan. Nah, Moto itu bahasa Ibrani. Kalau di Arabik maut. Nah, dalam Ibrani itu dalam bentuk aktifnya itu moto, artinya Tuhan mati. Kenapa? Mereka tuh senang menggaung-gaungkan bahwa Tuhan mereka itu mati demi untuk menebus dosa kalian. Jadi ada suatu ketimpangan bahwa Tuhan itu tidak bisa menghapus dosa, melainkan dia harus turun jadi manusia, lalu dia mati dibunuh sama manusia. Jadi mereka menggaungkan ini kasih. Model apa yang Tuhan itu bisa lewat atau bisa dimusnahkan sama makhluknya. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti ditawarkan kepada adik-adik semua. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari buku ini adalah membentengi akidah, menambah pengetahuan juga adik-adik. Jadi gini, jangan sampai teman-teman itu benar-benar kosong banget tentang kristologi. Jadi kita ini bukan untuk memecah belah NKRI. Justru hadirnya buku ini tuh sebagai apa? Banyak banget. Sebagai salah satu sarana di mana mungkin ada pertanyaan langsung face to face yang teman-teman itu ini bingung nih jawabannya kayak gimana ya. Nah, insya Allah hadirnya buku ini bisa menjawab. Dan teman-teman, Islam itu agama dakwah. Mereka pun mengemban amanat yang sama. Jadi mereka pun di pundak mereka dibebankan agar semua itu harus menganggap Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan konsep-konsep yang tidak logika yang mereka tawarkan. Nah, inilah yang sasaran-sasaran itu adalah mereka-mereka yang sangat-sangat awam. Jadi hadirnya ada Ustadz kita Kancan, ada Ustadz kita Kores Kris, dan ada yang lain-lain tergabung dalam satu yayasan namanya Apologet Islam Indonesia. Itu untuk menjawab semua tantangan syubhat-syubhat yang mereka lemparkan ke kami atau lemparkan ke umat muslim. Sasaran mereka adalah untuk menyesatkan. Jadi nggak mungkin kayak sekelas Akim, Kiai Haji turun ke sana, nggak mungkin. Kami inilah yang turun ke grassroots.
Nggak mungkin, karena apa? Kiai Haji atau A'agim ini itu, wah, kita akan mendapat gimana ya? Rasa nggak akan terima ketika seorang ulama besar menghadapi para penghujat. Mereka akan memframing habis segala pribadinya. Karena gini, teman-teman, murtad itu dalam konsepnya mereka itu tidak harus keluar dari agama Islam. Minimal boleh kalian tetap Islam, tapi pikirannya boleh liberal. Jadi, oke, kalian tetap KTP Islam, tapi kalian itu akan membenci tokoh-tokoh dari agama kalian. Siapa aja tokohnya? Oh, nabinya yang harus dihajarin. Setelah nabinya apa? Tokoh-tokohnya. Termasuk tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, ulama-ulama kita. Habis mereka framing semua. Mereka hembuskan yang begini, yang begitu. Jadi salah satu tujuan hadirnya buku ini, semoga ya teman-teman itu bisa benar-benar baca dan teliti, dan ini insya Allah bermanfaat. Jadi teman-teman, di dalam kitab mereka itu ada yang namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, dalam Perjanjian Lama ini ada dua otoritas yang katakanlah berwenang terhadap Perjanjian Lama. Ini sekedar pengantar ya. Jadi teman-teman itu nanti biar tidak terlalu bingung. Jadi Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani. Jadi pertama, ingetin dulu dasar di Islam itu. Kalau misalnya ada dalilnya maka itu dibenarkan, selama itu bukan yang usul gitu, itu yang furu kan, itu satu. Terus yang kedua, kalau kita sudah lama jam terbangnya melawan para pemuja Islam, wallahi kita akan tahu karakter mereka. Sehingga kita akan tahu nih, yang bertanya seperti itu dia datang dari iman yang mana. Contoh misalnya ya, studi kasus nih, misalnya orang ini kebetulan dari Kristen, kebetulan dari Kristen gitu. Kita ambil semua dari non-Kristen. Jawabnya gimana nih kalau misalnya bahasnya yang bumi datar dan bumi bulat? Dan kalian jangan menafikan ulama ya. Ulama itu memang ada dua, ada yang bumi bulat, ada yang bumi datar. Memang ulama itu. Nah, cara counternya ketika kalian paham musuh kita itu adalah dari Kristen, counternya begini. Memang kalau di Kristen ada ulama yang berpendapat, ada pendeta yang berpendapat bumi bulat di zaman bapak-bapak gereja. Dia sekat di situ. Karena kalau kita mau runut ke semua bapak-bapak gereja, mereka akan berangkat ke Yesaya 40:22, di mana bumi itu datar, circle of the earth, gitu. Bumi itu pipih di mereka itu. Nanti masuknya kemana? Masuknya ke Galileo Galilei nanti. Nah, bawa ke situ. Jadi memang kalau kalian jawabnya terus tentang Islam, nggak beres. Mereka nanya terus. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Cara kalian menyerang supaya efektif, kenali musuh kalian, gitu. Sip. Luar biasa, Masya Allah. Jadi kuncinya pelajari keduanya, begitu Ustaz ya. Pelajari musuh itu strateginya bagaimana. Ya kan, kalau sepak bola tadi bagus, pertahanan yang baik itu adalah menyerang. Dan kalau kita bisa mengalahkan musuh, kalau kita tahu kelemahan musuh, bagaimana tahu kelemahannya, kita pelajari. Yang tentu juga bagi kita kuatkan akidah kita ya. Kalau bumi ini bulat atau datar, bumi ini bulat disebutkan dalam Quran. Kita bisa baca di surat Yasin diantaranya ya. Wasyamsu tajri mustaqarrin laha. Matahari itu beredar mengelilingi bumi, mengelilingi matahari, kemudian bulan mengelilingi bumi, itu disebutkan dalam Al-Quran. Tapi boleh jadi seperti disampaikan oleh Ustaz Kores tadi, mereka nggak mau dengar dalil ya. Kalau kita bagi sesama muslim dengar dalil ayat Quran, oh iya benar, kita yakin. Tapi karena mereka tidak paham dalil dan tidak mau dengar dalil, tentu kita harus
dari sisi lain yang bisa menguatkan dan mengkantar pemikiran-pemikiran. Sekalian, pada kesempatan hari ini kita sudah sama-sama tadi membahas banyak ya, tetapi tidak cukup dengan hari ini. Pasti harus ada hari-hari lain untuk kita bisa berdakwah yang melalui apa yang tadi sudah disampaikan. Baik, kita ada simbolis terlebih dahulu buku yang akan diberikan ya, insya Allah. Kang, alasan itu tuh. HP. Dan mudah-mudahan buku ini bisa berguna. Dihadepin. Ustaz Agus buat silakan. Ini paling 10 orang pegang buku. Di sini bapak-bapak berdiri. Oh iya, siap. Ustaz, jazakallah khair untuk ininya. Maghrib di TKI ada pendeta mau debat Produk asli. Ayo sekarang. Weh, aku belum dapat profilnya lo. Justru itu. Kan tanya mau Jumat. Iya. Dia minta sekarang. Syukran. Kan melihat debat kemarin. Oh, panas ya ini. Jazakallah khair oleh-olehnya DT. Masya Allah. Tauhid punya. Sudah selesai itu semua buku ya? Iya, alhamdulillah. Langsung balik langsung nggak? Abah, enggak tuh, kita ini dulu. Nanti deh lihat. Ustaz, ada tempat kumpul nggak ya di mana? Ini lagi sampai saya gitu, baru selesai bagian itu. Gimana ini pentingnya? Belum kalau itu. Itu dari Tripeng itu 8 kilo. Kalau yang itu lebih ke jalan. Oh iya, maaf. Tapi ini nyari dia banyaknya di sini. Oh iya, ya, mudah-mudahan yang ini jadi manfaat. Alhamdulillah, insyaallah. Nanti kalau ada yang lagi kami datang lagi. Oh siap. Ustaz, izin ya Ustaz. Yuk. Siap udah. Bang Kores, gimana antusiasnya dalam bedah buku kali ini di Darut Tauhid? Menurut Bang Kores sendiri seperti apa? Ya, alhamdulillah ternyata antusias dari santri-santri remaja ini sangat menyambut dan sangat tertarik untuk mempelajari lebih jauh, dan girohnya terpanggil ketika melihat bahwa iman yang mereka cintai sedari kecil ini diganggu oleh para penghujat-penghujat yang tidak berpendidikan dan juga pelawak garing begitu. Jadi kami siap untuk insya Allah akan ada kajian berikutnya untuk lebih dalam lagi melihat bagaimana karakter para penghujat-penghujat Islam ini. Dan tidak lupa Api Jabar, thank you untuk supportnya sehingga bisa terselenggara silaturahmi API dengan Darut Tauhid begitu. Bang Moto. Apanya ini kajiannya tentang apa gitu loh masalahnya. Iya enggak apa-apa ini. Bang Moto. Backgroundnya sana. Enggak apa-apa, jangan berat. Backgroundnya itu sana. Enggak, taruh mobil. Ini orang-orang itu mau di interview. Kores satu. Apa? Lo yuk. Lah masa gua wawancarakan gua sama tamu wawancara tamu kayak mana? Kayaknya malesan Jam berapa malam? Iya. Jadi kita kemana nih? Apa? Saya mau lihat kemana? Ke kantin NH ya? Bagaimana programnya Kores setelah ini ke depan? Alhamdulillah. Jadi ini menyambung apa yang tadi Ke depan. Kang Sarman tanyakan, program ini alhamdulillah sukses. Dihitungnya di mana? Dihitung dari antusiasme para santri-santri muda yang siap terjun menggantikan Kores dan juga Kirios Moto dan juga yang lainnya. Tongkat estafet dilanjut menggantikan Kang Chan juga.
di masa depan, sehingga masa depan Islam dalam membantai hujat dan fitnah cerah lah. Amin. Dan jangan lupa selalu support kalau Kores memanggil untuk program umat. Oke, mantap, sip. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Ikhwani fisabilillah. Nah, ini penulis bukunya sedang dimintai tanda tangan oleh santri-santri yang insya Allah jadi mujahidah penerus kami dalam membantai syubhat dan fitnah dari para pemuja Islam. Mahasiswa dari Mantap, mahasiswa. Gimana ininya? Kesan-kesannya Yang diberikan oleh Kiryos Moto tadi? Pardon. Masya Allah, sangat keren sekali buat aku pribadi, karena jadi memang kenyataannya seperti itu yang kita temukan, apalagi untuk generasi muda kayak kita, biar tidak gampang tergiring opininya, tidak gampang dimanipulasi dengan berita-berita hoax seperti itu. Kita jadi punya pandangan yang kuat, punya pegangan yang kuat, fondasinya kita udah Mantap. Ini mana yuk di apa? Itu, ya makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kiryos Moto, alhamdulillah udah nyampe Bandung dan habis bedah buku tentang ketuhanan. Apa dan bagaimana menurut Bang Kiryos Moto acara ini yang alhamdulillah kelihatannya sukses? Gimana menurut Bang Kiryos Moto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiryos Moto. Kebetulan saya juga sebagai salah satu penulis dari buku Jawaban Tuntas terhadap Syubhat Islam. Dan saya tuh merasa senang sekali. Alhamdulillah dapat kesempatan tadi juga ketemu sama Agim, terus ketemu sama mahasiswa dan mahasiswi yang Masya Allah sangat kritis sekali. Jadi mereka tuh bikin kita itu jadi kayak tambah semangat lagi ngelihat generasi-generasi calon-calon pengganti yang Masya Allah, mereka tuh bukan hanya sekedar kritis, pintar, pendalaman agama juga tentu saja pasti bagus, karena di mana diasuh di Darut Tauhid oleh siapa? Oleh Kiai Haji Agim. Wah, itu tuh sangat Masya Allah, sangat keren sekali. Jadi kalau saya bilang acara ini bukan kayaknya sukses, tapi memang sukses. Masya Allah. Dan terima kasih yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat mendalam dari saya pribadi kepada teman-teman dari DPW Jawa Barat ini. Kita nggak bisa memungkiri tanpa perannya DPW Jabar ini, kita tuh rasanya rada susah untuk membawa ini tuh menjadi suatu acara yang sukses. Jadi terima kasih juga saya ucapkan pada Kang Sarman, Kang Abdul Hamid, Kang Ian, dan semuanya teman-teman Jabar yang minta maaf kalau saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Masya Allah, kalian luar biasa dan semoga ini dijadikan ladang pahala untuk teman-teman semua, dan semoga juga Allah jadikan ini sebagai pemberat amal baik di yaumul hisab. Amin, amin ya Allah, amin. Itu kurang lebih dari saya. Terima kasih banyak, dan buat semuanya yang nonton, sukses selalu juga buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, mending mobil depan di mana? Belum tidur. Nggak apa-apa. Aman. Nggak apa-apa, aku bisa. Aku kuat. Kalau aku apa kan kendaraan. Aku kuat. Aman. Kan dulu. Hotel di mana? Res, kita hotel di mana, Res? Di bawah sini, Kak. Dekat kok. Apa nama hotelnya? Kitos Hotel. Hah? Kitos. Oke, ini bawah doang. Mending drop dulu mobil. Itu mobil. Oh, ini. Di mana? Itu gue ini. Nanti. Nama asli kan boleh tahu. Bahaya nama asli keluar di bom Oten. Nanti sama Oten ditandai namanya. Nama asli ditandai nama Oten. Tahu kan Oten? Oten tahu nggak? Orang Kristen. Foto lah, kalau foto.
Ibu. Oh, satu. Aduh, datang yang ciwi-ciwi. Halo. Halo. Kat, dipoto lah, Kat. Tat, Ustaz Kores, dipoto lah. Foto lah bareng. Bareng, ayo. Sambil lihat bukunya, sambil lihat bukunya. Sambil tanda tangan, sambil lihat foto. Sok, siapa yang mau difotoin? Yang ini. Nah, gitu. Itu. Udah. Masih banyak ya. Iya. Yuk. Siap. Waduh. Sip. Belum 5 menit. Ya. Yuk, roll mobil. Puncut. Yuk, mobil. Ayo. Mana nih? Puncut. Ya. Gas. Mudah-mudahan ada kesempatan kita ketemu Ya. Gas. Mantap sapi Jabar. Selamat makan. Sarua kene ahian. Anu di luhur we. Garingnya. Lain nu ieu nu abi mah, nu abi mana nya? Oh nya iya. Iya. Di atas. Ayo atuh. Iya ngaranna punclut Ikhwan. Andalan ti urang wara kene. Kita dokumentasi. Oh, semudah itu sebenarnya, Pak. Kirain lah, Pak. Kan kirain. Ikan apa nih ya? Si Abang. Kita reschedule, nah kita bawa ke sini nanti sama Bang Moto ke pas. Ya. Udah di kamar berapa? 301. Wih, enak nggak? Lumayan. Masih bisa. Iya dong. Ambil. Kores kena ajab guys. Kena ajab kenapa Res? Gara-gara tadi sore mancing-mancing ini ya, mancing-mancing buat hina Julius ya. kena ajab membawa alaf cinduk lu. Kebanyakan program. Ya. Aduh, keras guys kena ajab. Kena ajab dia. KTP pribadi ya. Nanti baringan di sini dulu. Ya. Seharusnya kan Bapak di dalam. Di dalam kan lagi penuh. Jadi baringannya nanti di sini dulu. Apa bedanya? Beda tempat doang. Oh, sama aja kan ini treatmentnya. Iya sip, nggak apa-apa. Ya udah, nanti karena bukan nunggu di sini, aku minta tanda tangan dulu di dalam. Sip, oke. Di sini nama sama paras di sini. Tolong pegangin ya, Bang. Nama salah. Nama oh ya udah gini ya. Sendiri. Sip. Astagfirullah, ya Allah.
Apa? Tisu dulu buat katakannya ya. Oh gitu. Basah? Nggak basah kok. Oh iya, maaf kirain status. Iya siap Pak perawat. Perawat. Aku Calvin. Iya. Nah jadi gini, ini tiba-tiba siang ini dia sakit banget ini nih. Kanan ya ini ya. Iya kanan ini sakit banget. Jadi nyari posisi supaya nggak sakit nggak bisa, dia sakit semua. Mau gini sakit, gitu sakit, gini sakit. Bawah ini. Aduh iya itu ini. Sorry, bandingin dulu. Iya lebih bengkak itu. Masa ini bengkak? Enggak ada. Tiba-tiba. Pas lagi ngapain? Jadi kan lagi memang ada kerjaan gitu. Jadi kan di mobil terus. Nah pas jalan pulang pertama nyut sedikit biasa lah gitu. Oh mungkin pegel lah ya. Nah terus habis itu tiba-tiba kok makin parah sakitnya. Nah sampai parah sekarang gitu loh. Jadi ada terbentur pakai sepatu gitu. Aku takutnya apa nggak tahu nih apa aja yang Grace gitu. Tapi tiba-tiba bengkak ya. Masa ini bengkaknya? Ini bengkak. Sebelah sini dia lebih bengkak, beda sama yang ini. Yang oh ini oke. Dia ini bengkak. Ini kan? Iya. Pas yang saya sentuh itu dia bengkak. Jadi ini tuh kayak sakitnya tuh kayak ini anggap nggak ada kulit ya, tulang gitu. Tulangnya tuh kayak sama besi gitu loh. Iya, tapi bingung juga ya kalau nggak ada terbentuk. Enggak, aku curiganya tendon atau asam urat. Nggak ada. Enggak. Mungkin jalan ya, jalan gitu. Banyak jalan. Alergi obat nyeri? Nggak ada. Nggak ada. Ya? Gimana nih? Apa dibius atau gimana ini? Bisa digerakin. Aduh, sakit. Iya. Kalau digerakin sakit. Ya. Ada riwayat darah tinggi atau yang lain? Nggak ada darah tinggi. Aku sambil dokumentasi ya. Tapi nggak kelihatan muka kok. Aman, everything is underwear. Apa itu jarum? Hah? No. Oh, oke. Jadi maksudnya kayak gini tuh supaya gimana caranya ini kaki punya posisi yang satu posisi aja yang bisa santai gitu loh. Ini gini sakit, gitu sakit, naik sakit, ini sakit. Jadi kalau begini kan si tulang ininya nih, dia kan bergerak tuh jadi ke atas gitu sakit dia. Kalau ke gini sakit tapi lebih sakit begini. Kalau begini lebih sakit, kalau gini sakit tapi lebih sakit begini. Iya, kalau bengkak tuh dia nyeri di area yang bengkak memang. Kalau bengkak itu biasanya tulang ya, kalau bengkak itu ya? Atau daging ya? Kalau tulang baru bisa dipastiin kalau ronsen. Begitu? Iya. Oh biasanya nanti kalau nyeri banget, obat nyerinya disuntikin dulu. Oh gitu? Oke lah. Sip. Makanya masalah banget tuh karena nyeri, jadi dia ngapa-ngapain susah. Oke. Tapi asam urat bisa nggak sih di sini? Pernah nggak ada asam urat di sini orang? Ada? Iya. Oke. Kayak gini nggak? Nyeri di lutut, ya kayak kekari. Oke. Lagi di apa? Di data dulu, di data. Aduh, bonyok serius. Pulang program. Mungkin sekalian ya supaya apa namanya? Supaya acara sukses, balik rumah juga bersih dari segala, dibersihin dulu gitu, disuciin dulu dengan sakit gitu. Gak apa-apa lah. Perjuangan. Ya Allah, nggak bisa diem kakinya ini. Aduh, kemana ini anaknya ya? Ini
ada satu cara psikis dialihin dengan ngomong apa aja, kegiatan lain. Tapi ya capek. Capek. Itu sakit. Apa ini ke kasurnya sakit ini? Ya Allah. Gini apa? Astagfirullah. Aduh ketarik. Gini apa? Oh ada ini ternyata. Coba kita pakai. Bisa nggak? Lama-lama sakit, lama-lama linu. Nggak bisa kena beban kaki si apa ini si tulang ininya, nggak bisa kena beban kaki. Apa ini ya? Sakit apa ini? Ya Allah. Lucu ya udah, untuk penyakit welcome to the hood lah. Selamat bergabung dengan Badan Kores. Aduh. Nggak kena muka aman. Nafas panjang. Lentur ya? Iya, elastis. Itu jarum itu? Wah, pipa plastik itu. Terus jarumnya kok bisa masuk? Dilepas. Tadi tusuknya pakai jarum, tapi jarumnya udah dilepas. Nah terus pipanya gimana ngikutnya? Ada sistemnya sih Pak. Oh barengan dia ya? Barengan. Oh hebat medis. Jarumnya dilapisi plastik, nanti kalau selesai dilepas jarum besinya. Cukup ya? Buset hebat teknologi nano. Ini ada di luar karena pengen bareng ngerokok Ikhwan. Gimana? Sakit masih pengen ngerokok. Aduh.